Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas si Shinji chapter 91. Gak usah cacat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Wujing yang mendapatkan teriakan untuk mengubah arah dari formasi batu, dia pun membenarkan hal itu karena sebelumnya dia tidak terpikirkan sama sekali. Wujing kemudian berterima kasih pada pemandu yang telah memberitahunya. Sang pemandu pun berpesan jangan sampai keberadaannya saat ini diketahui oleh Raja Alam Baka. Wujing lalu memperkenalkan dirinya dan dia pun bertanya, bolehkah aku tahu siapa namamu? Pemandu itu pun menjawab bahwa dia tidak tahu namanya dan sedang menunggu seseorang untuk memberitahu siapa nama aslinya. Setelah berkata seperti itu, si pemandu pun menyuruh Wujing untuk segera menyelesaikan tugasnya di tempat ini. Wujing beserta Xiao Yue langsung mengubah susunan formasi batu, dan kini Wujing pun membaca mantra di hadapan kompas alam baka dan dia menyebut nama Tang Sanchang, Aosue, Xiao Yue, dan juga dirinya sendiri untuk segera dibawa kembali ke alam manusia. Di sisi lain, Raja Alam Baka yang sedang mengamuk pada Aosue yang sudah berwujud naga dan akan membunuhnya di tempat ini. Seketika Aosue terkena pukulan keras dari Raja Alam Baka yang membuat dirinya kini terjatuh di atas tumbukan batu dan tak berdaya. Sebelum membunuh Aosue, Raja Alam Baka memujinya karena tubuh bangsa naga ini benar-benar kuat dan masih bisa bertahan selama ini walaupun sudah terkorosi hawa di alam baka. Dan kini Aosue hanya bisa pasrah dan menunggu sang Raja Alam Baka membunuhnya karena dia sudah tidak bisa berbuat apapun. Tapi tiba-tiba saja saat Raja Alam Baka menebaskan cabitnya pada Aosue, tubuh Aosue pun menghilang. Hal ini membuat Raja Alam Baka bingung dengan apa yang terjadi. Dan setelah Raja mengorek tumbukan batu, tubuh Aosue benar-benar tidak ditemukan. Dan dia benar-benar lenyap dari alam baka ini. Di tempat lain, biksu sedang dikepung oleh boneka Raja Alam Baka. Hal ini membuat biksu Tong tidak tahu harus berlari kemana dan hanya bisa pasrah. Dan kini, segerombolan boneka pun melompat lalu menindih tubuh dari biksu Tong. Setelah dirasa berhasil, para boneka itu pun dibuat terkejut karena ternyata tubuh biksu Tong juga telah lenyap dan mereka hanya menindih batu-batu kecil. Hal ini membuat para boneka menjadi kebingungan. Raja Alam Baka yang melihat kejadian ini pun terlihat marah karena jiwa dari biksu Tong dan juga lainnya telah menghilang. Dia kali ini sangat murka karena ternyata mereka semua telah kembali ke dunia manusia menggunakan kompas alam baka miliknya. Mengetahui hal ini, sang raja pun tertunduk karena telah gagal mendapatkan jiwa yang bagus. Para boneka yang tidak mau melihat Raja Alam Baka bersedih. Mereka berusaha untuk menghibur sang raja, tapi hal itu malah semakin membuat Raja Alam Baka marah besar dan menghajar para bonekanya itu secara membabi buta. Para boneka pun ketakutan dan meminta maaf karena tidak berhasil menangkap jiwa dari biksu Tong. Dan kini Raja Alam Baka menjadi seperti orang yang gila. Dia pun berteriak bahwa biksu dan yang lainnya suatu saat nanti akan membayar apa yang telah mereka perbuat hari ini. Dan orang yang paling ingin dihancurkan oleh Raja Alam Baka adalah Wujing. Jiwa biksu yang sudah kembali ke dunia manusia pun kini sadar dan dia ingat bahwa ini adalah kolam tempat dia terjatuh. Tak mau memikirkan lebih jauh, biksu pun menyeret tubuh Aosue untuk keluar dari dalam kolam ini. Setibanya di daratan, biksu pun berkata di dalam hatinya bahwa ternyata hanya jiwanya saja yang terseret ke alam baka, tapi tubuhnya masih tetap ada di tempat ini. Dia pun merasa sudah ada di alam baka selama berbulan-bulan, tapi kenyataannya hal itu belum terlalu lama. Sang biksu lalu mengamati sekitar dan kagum, karena inilah kondisi dasar jurang neraka yang penuh dengan tanaman biru yang bercahaya. Biksu kemudian mengecek Aosue yang masih pingsan karena luka parah miliknya. Tapi saat ini, detak jantung Aosue cukup stabil. Biksu akan merawatnya agar kondisi Aosue terus membaik. Tapi dia merasa ada masalah baru. Walaupun jatuh ke jurang ini tidak membuatnya mati, tapi untuk kembali ke atas jurang adalah sesuatu yang cukup sulit.
Biksu pun ragu apakah dia bisa melakukan hal itu apa tidak. Tapi meskipun begitu dia akan tetap mencoba, karena tidak ada yang mustahil bagi seorang Tan Sanjang. Biksu pun mulai mencoba untuk kembali ke atas sambil membawa tubuh dari Aosway. Dia berpegangan pada akar merambat yang ada di dinding jurang. Pada saat yang sama, sang biksu juga melihat para monster jurang yang telah berkumpul dalam jumlah yang banyak. Tapi untungnya, monster ini tidak memiliki mata, jadi tidak bisa melihat sang biksu. Dan Biksu Tong harus bergerak sepelan mungkin agar tidak menimbulkan suara yang mampu membuat monster itu menyerbu dirinya. Dan kini, akhirnya sang biksu pun melihat seberkas cahaya yang menandakan itu adalah bagian atas dari jurang retakan bumi. Dan akhirnya, sang biksu pun berhasil mencapai daratan dengan lega. Dia pun langsung rebahan karena terlalu capek memanjat jurang sambil membawa tubuh dari Aosway. Kemudian seseorang pun muncul di samping sang biksu, yang ternyata itu adalah Wujing yang sudah menunggu gurunya kembali dari dasar jurang. Sang guru pun curhat karena kembali dari dasar jurang lumayan menguras tenaganya. Hal ini juga membuat pundaknya terasa begal-begal dan butuh pijitan dari perawan yang bahenol. Kemudian Wujing pun bertanya bagaimana keadaan dari Aosway. Biksu pun menjawabnya bahwa dia masih hidup tapi kondisinya juga masih buruk. Dan kini, Aosway pun sadar dari pingsannya. Dia pun berkata pada biksu bahwa sebenarnya dia sudah sadar dari tadi, hanya saja dia malas untuk bergerak. Hal ini membuat Biksu Tong marah karena dia merasa sudah dikerjai sama si Aosway. Aosway pun mengelak bahwa dia sedang terluka dan sekarang sudah cacat. Jika sang guru tidak terima, dia boleh memukul Aosway saat ini juga. Biksu pun menyebut Aosway tidak tahu malu. Lalu dia bertanya pada Wujing, "Di manakah nona yang kamu bawa tadi?" Wujing menjawab bahwa dia sekarang adalah seorang arwah dan tidak memiliki tubuh. Maka sekarang dia ada di dalam tubuh dari sang Wujing. Biksu kemudian berkata bahwa menaruh jiwa di dalam tubuh orang lain itu sangat berbahaya. Dan biksu akan berusaha agar Nona Xiaoyue kelak bisa melanjutkan perjalanannya ke alam baka dengan aman. Wujing pun berterima kasih pada gurunya. Biksu kemudian bertanya di manakah Subaji, Xiaoyu dan juga Bailang. Dan Wujing mengatakan sepertinya mereka telah melanjutkan perjalanan. Dan menurut Sang Wujing, mereka pasti sudah sampai di kota kuno. Biksu kemudian mengatakan bahwa misi mereka dulu adalah mengambil api abadi. Tapi sekarang misinya adalah untuk melindungi dan mengantar api abadi itu. Jika Xiaoyu mati, maka misi mereka akan dianggap gagal. Biksu juga tidak bisa berharap banyak dari Bailang yang masih pemula dan belum berpengalaman melakukan perjalanan yang jauh. Maka dari itu, Biksu mengatakan bahwa saat ini kita tidak punya waktu untuk istirahat. Dia kemudian mengajak Sang Wujing dan Aosway untuk segera melanjutkan perjalanan. Kita berpindah ke kota kuno. Pada saat ini, Bailang, Xiaoyu dan juga Yihu, mereka sedang berlari dengan cepat. Karena sekarang posisi mereka bertiga sedang dalam bahaya besar. Hal itu dikarenakan Gubernur Budong telah menjadi gila dan mengejar mereka bertiga untuk membunuhnya. Sang batu gila ini tidak akan membiarkan mereka lolos dengan mudah dan terus melakukan tabrakan serta manuver super cepat. Hal ini membuat kelompok Xiaoyu benar-benar terpojok dan Gubernur masih tidak terima karena mereka bertiga telah mengacak-acak pasukan batunya. Bailang pun dengan sigap mendorong Xiaoyu agar terhindar dari tabrakan batu gila yang saat ini menghantam tubuh Bailang dengan keras. Hal itu membuat Xiaoyu menjadi panik karena hasil dari tabrakan itu membuat tubuh Bailang terguling cukup jauh. Dan sekarang si batu gila melayang di atas tubuh Bailang dan akan menindihnya dengan keras. Dan benar saja, tubuh Bailang pun kini tertindih oleh si batu gila. Hal ini membuat Yihu menjadi ketakutan. Setelah menindih tubuh Bailang, batu gila itu pun mengatakan bahwa arwah jahat tidak patut dikasihani. Mereka harus mendapatkan hukuman atas semua perbuatan yang telah mereka perbuat. Batu gila itu pun mulai menggelinding dengan cepat menuju ke arah Xiaoyu. Hal ini membuat Xiaoyu menjadi ketakutan. Dan tiba-tiba saja, seseorang pun menghentikan batu gila ini sambil menyebutnya, "Kau batu bangsat." Yang ternyata, orang itu adalah Yihu yang tidak mau membiarkan Xiaoyu mati saat ini. Karena dia masih punya urusan dengan Xiaoyu soal rasa lapar yang dia alami sampai sekarang. Yihu pun sekuat tenaga menahan si batu gila. Batu gila yang sudah benar-benar gila pun saat ini akan membunuh Yihu terlebih dahulu agar tidak menghalangi jalannya. Sambil terus menahan batu gila, Yihu berkata bahwa kau terlalu bodoh. Kau pikir kau sudah membunuh segala itu. Aku sudah menghajarnya lebih keras dari dirimu. Dan dia terus saja bisa bangun. Hal itu terasa seperti mimpi buruk.
Bahkan memikirkannya saja membuatku merasa kesal. Dan saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di belakang batu gila sambil memegangi bagian runcing dari tubuh batu gila ini. Ya, dialah Bailang yang sudah kembali bangkit dan sembuh dari luka-lukanya. Hal ini membuat batu gila tidak percaya bahwa Bailang masih hidup. Bailang pun mengatakan dia tidak akan pernah mati demi melindungi Xiaoyu. Hal ini membuat Yihu tersenyum dengan tekad menyebalkan Bailang itu. Dan kini, Yihu serta Bailang akan bekerja sama untuk mengalahkan si batu gila. Mereka berdua pun melemparkan si batu gila dengan keras, sampai-sampai tubuh batu gila itu melayang di udara dan jatuh menimpa tungku pembakaran yang sering dia gunakan untuk membuat ritual gila yang mengubah manusia menjadi pasukan batunya. Dan kini, tungku itu pun benar-benar hancur lebur. Si batu gila kembali bangkit dan akan mencari kelompok Xiaoyu. Salah satu prajuritnya pun mengatakan bahwa mereka telah berlari ke dalam hutan. Hal ini membuat si gubernur batu gila tidak terima dengan perbuatan mereka dan akan mengejar kelompok Xiaoyu kemanapun mereka pergi. Karena si batu gila ini tak mau melepas kelompok Xiaoyu dari genggamannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyu dan juga yang lain bisa benar-benar bebas dari kejaran batu gila ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.